Welcome back with me and my podcast. Welcome to Tri Diary. Hey yo paus, aku mau cerita tentang pengalaman jatuh hati aku. Atau lebih tepatnya, hampir jatuh hati. Di masa dewasa ini yang ternyata beda banget sama rasa suka-sukaan waktu sekolah dulu. Aku kenal dia karena kami berkuliah di satu jurusan yang sama. Waktu awal-awal kuliah, aku termasuk anak yang diem dan jarang ngobrol sama teman-teman. Karena takut gak punya teman, jadi aku memutuskan untuk masuk ke sebuah organisasi di kampus. Dan kebetulan dia juga masuk ke organisasi yang sama. Di beberapa bulan pertama aku masuk organisasi itu, aku jarang ngobrol sama dia. Cuma sebatas tahu kalau dia itu orang yang banyak temennya karena orangnya pintar bersosialisasi. Tapi lama-kelamaan setelah diperhatiin, kok ternyata orangnya baik banget ya. Udah gitu seru, ramah, lucu. Ya tipe-tipe orang yang bisa diandalkan. Terus aku sadar aku mulai suka curi-curi pandang ke dia. Setiap kali diajak aku ngobrol, aku selalu senang sampai suka grogi gak tahu mau ngomong apa. Tapi otakku seakan menolak fakta bahwa perasaan suka ini mulai muncul. Di kepalaku selalu terbesit, emang yakin kamu suka sama dia? Aku jadi denial sama perasaanku sendiri. Aku takut bahwa perasaan ini cuma sementara. Aku takut kalau aku ini cuma baper karena sifat dia yang friendly. Aku takut rasa suka ini bertepuk sebelah tangan. Aku takut aku suka ke orang lain karena ngerasa kesepian aja. Aku gak yakin juga kalau memang nantinya kami jadian. Aku gak bakal ngerasa bosen dan malah ninggalin dia dan nyakitin perasaannya. Aku juga bertanya-tanya, kalau emang aku suka dia, alasannya apa? Sukanya kenapa? Apa cuma karena sifatnya? Tapi kan kenalnya baru sebentar. Aku gak tahu sifat keseluruhannya dia itu kayak apa. Kalau misalnya ada sifatnya yang ternyata aku gak suka gimana? Apakah aku bisa toleransi kekurangannya dia? Aku rasa semua pertanyaan di kepalaku ini juga hasil pembelajaranku dari pengalaman suka-sukaan di sekolah dulu. Aku pernah 2 kali deket sama cowok yang belum aku kenal lama, dan dua-duanya gak ada yang berakhir indah. Yang satunya aku ngeghosting karena ngerasa bosen. Dan yang satunya lagi aku yang ditinggalin. Tapi aku bersyukur juga karena ternyata sifatnya gak sebaik itu. Oke, back to the main plot. Selama berbulan-bulan aku ngerasa bingung sama perasaan aku sendiri. Di satu sisi aku suka merhatiin dia, tapi di sisi yang lain aku mencoba berpikir logis kalau aku itu gak bener-bener suka sama dia. Aku cuma kayak gini karena pengen punya pacar. Itu aja. Lalu aku pelan-pelan mencoba untuk berhenti merhatiin dia dan selalu menghindar dari keberadaannya. Gak lama setelah itu, aku dengar desas-desus kalau dia lagi deket sama seseorang. Dan bener aja, aku juga jadi sering ngeliat mereka pulang kuliah bareng. Di saat itu pun aku bisa memastikan bahwa memang bukan aku yang akan dia suka. Anehnya, waktu aku tahu itu, aku ngerasa lega karena akan semakin mudah buat aku untuk menghilangkan rasa suka ini ke dia. Tapi aku juga sedikit sedih sih karena bukan aku yang akhirnya jadian sama dia. Tapi aku bener-bener gak apa-apa kok. Toh, akunya juga gak yakin kalau aku bener-bener suka sama dia. Aku ikut senang karena dia bisa dapat orang yang beneran suka sama dia. I'm happy for them. He deserves her and she deserves him. Rasanya udah setahun setelah aku tahu mereka jadian dan sekarang kami berteman baik. Dan selama itu pun aku belum bertemu orang lain lagi yang aku sukai. Tapi aku bersyukur banget karena bisa berteman sama dia tanpa ada perasaan yang lebih. Bener ya kata orang-orang, jatuh cinta ketika dewasa itu beda sama cinta monyet di zaman sekolah. Dulu kalau suka itu sesimpel karena dia pintar, keren, jago basket, dan lain-lain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasanya pengen lebih hati-hati untuk menaruh hati pada orang lain. Kita harus hati-hati pilih orang dan harus mikir
gimana sikap yang harus kita ambil. Karena orientasiku sekarang adalah mencari teman hidup. Aku gak mau terjebak dalam pilihan yang salah. Aku gak mau terlanjur berbagi terlalu banyak momen dan cerita dengan orang yang ternyata bukan jodoh aku. Teman-temanku juga sering bilang kalau standarku ketinggian makanya gak punya pacar. Hahaha. Tapi gak apa-apa kok. Jalanku masih panjang banget. Masih banyak orang yang harus aku temui. Aku pun masih harus terus tumbuh jadi versi terbaik diriku. Aku yakin Allah udah nyiapin jodoh yang terbaik buat aku ketika aku udah siap nanti. Segitu aja cerita dari aku. Makasih ya udah bacain cerita ini. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Ih, syahdu banget. Suka deh. Ini emang masalah kita selalu gak sih? Tapi aku suka sih sama topik ini. Ini adalah topik yang suka kita hindari padahal penting banget untuk dinotis. Ini aku kayaknya cukup jarang sih dapat cerita yang POV-nya tuh membahas tentang diskusi ini, tentang suka sama orang tapi ragu beneran suka atau enggak. Biasanya kan kayak ya kita suka sama orang tapi kita ragu sama orangnya. Sementara di situasi yang ini, di keadaan yang ini tuh justru yang ragu adalah kita terhadap perasaan kita sendiri. Tapi kayak kita sering gak sih? Gak sering deh, kita sesekali pasti pernah menemui keadaan perasaan semacam ini. Ya gak sih? Kita melihat seseorang yang hati kita tuh notice sama dia. Hati kita tuh ngelihat dia gitu. Jadi kita gak lihat secara fisiknya, tapi emang hati kita tuh juga menotis, mengamati dia gitu, bahwa oh dia nih kok bikin gue pengen ngeliat ya gitu. Dia nih kok bikin gue pengen merhatiin dia ya. Hati kita tuh sebetulnya udah notice. Tapi step selanjutnya ternyata kita justru questioning ourselves. Ini gue nih suka as romantic things atau cuma ngerasa kayak ya dia charming orangnya, dia menarik, pembawaannya menyenangkan. Karena jujur aku juga kayak gitu loh. Gak tahu ya apa karena terlalu lama sendiri atau seperti Teri yang ngirim cerita karena kayak ada trigger di masa lalu jadi membuat kita tuh ekstra hati-hati. Walaupun sebetulnya kalau udah ngomongin soal perasaan agak susah ya beneran hati-hatinya. Karena katanya akan ada satu orang yang membuat kita jatuh cinta sampai lupa untuk hati-hati. Apa yang kita rasakan pada momen itu ya kita rasain. Kita sejenak udah lupa tuh kayak, ngerti gak sih kayak mendadak gak ada pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya kita punya. Katanya. Tapi aku belum ketemu sih sama seseorang itu. Tapi pasti kalian udah nih biasanya. Kalian udah ketemu sama orang yang kayak ingat untuk hati-hatinya ketika udah patah hati atau udah larut dalam sebuah ekspektasi yang mungkin terlalu tinggi gitu. Itu gak apa-apa loh. Itu gak apa-apa banget. Kalau kalian ngerasa, aduh apa gue kurang hati-hati ya dalam jatuh cinta, dalam menaruh hati pada seseorang, it's okay. Karena memang seringnya kita gak bisa mengendalikan perasaan kita sendiri. Suka sama orang, gak suka sama orang, kecewa sama orang, it's not something that we can control. We can't handle it. Kita gak bisa 100% mengendalikan itu. Jadi ketika kamu udah berada di fase itu, kamu ngerasa aduh gue jatuh cinta sama orang yang salah, harusnya gue bisa lebih hati-hati atau harusnya gak kayak gini. Gak perlu kayak gitu ya. Gak perlu menyalahkan diri kamu karena itu gak ada ujungnya. Dan gak perlu karena bukan salah kamu juga. Seperti yang pernah aku bilang, emang perasaan kita tuh punya cara kerjanya tersendiri yang gak akan pernah habis kita pahami. Tapi ngomongin jatuh cinta ketika dewasa, aku justru sekarang pengennya melihatnya menjadi lebih sederhana. Kalau cuman perkara suka, perkara kagum sama seseorang, aku gak mau mengeluarkan banyak pertanyaan. Maksud aku, kalau emang yang dirasa senang, ya udah dirasa. Kalau emang
oh ternyata gue suka sama dia. Mungkin kalau ada rate-nya ya 6 dari 10 lah. Tapi kan 6 dari 10 berarti suka dong. Walaupun sedikit suka kan tetap suka namanya. Jadi nggak perlu denial. Karena kalau kita udah menerima semua perasaan itu, walaupun perasaan itu sedikit, tapi itu akan membuat kita semakin mudah untuk memahami perasaan kita sendiri. Jadi kayak, oh iya gue suka sih, tapi mungkin gak terlalu suka. Ya gue suka sih, cuman ya untuk lebih serius, untuk seperti relationship yang gue bayangkan, gue enggak sih. Karena mungkin dia orangnya emang kayak misalkan friendly ke semua orang, atau dia emang suka relationship yang gak jelas. Jadi it's okay to like someone else. Gak apa-apa kalau sukanya tuh emang nyata gitu. It's okay. Dan gak apa-apa juga untuk punya standar yang tinggi akan sebuah hubungan. It's okay banget loh. Menurut aku itu udah kebentuk di dalam mindset kita. Kayak, ya gue maunya ya relationship kayak gini, gue mau orangnya seperti ini. Seperti yang pernah aku bilang, kalau kita udah cukup paham perihal diri kita udah merasa cukup tuntas dengan diri kita merasa cukup utuh. Pasti kita maunya ketemu yang sama-sama utuh dong. Kita maunya ketemu dengan orang yang setara dalam segala macam bentuk. Sayangnya, pedulinya, effortnya, what else? Cara pendekatannya, kayak sama-sama punya tujuan yang sama. Kita pasti pengen lah ketemu dengan si setara itu. Jadi it's okay. It's okay. Jangan pernah merasa habis diburu waktu. Ngeliat temen-temen, aduh kok mereka udah ketemu kok gue belum ya. Ya memang belum waktunya. Karena mungkin gak tau ya, di sini kalian suka ini gak sih minta gitu sama Allah dalam doa kayak aku maunya yang kayak gini, aku mau yang kayak gini. Ya kalau belum ditemuin mungkin emang masih Allah siapkan persis seperti yang Teri ini ceritakan. Masih disaring, masih dipilih-pilih gitu. Jadi it's okay to wait. Sometimes love is worth waiting for. Orang yang tepat tuh worthy untuk ditunggu kok. Tapi balik lagi menurut aku kita gak perlu menahan diri, gak perlu menyangkal, gak perlu denial kalau kita emang suka sama seseorang. Karena kalau disangkal nih, takutnya beberapa waktu ke depan suatu hari kita baru sadar bahwa kayak mungkin kenapa gue stuck, kenapa gue nggak bisa jatuh hati dengan orang lain, mungkin karena gue masih denial dengan apa yang sebenarnya gue rasakan terhadap orang yang sebelumnya. Kita bisa pura-pura ke orang lain, tapi jangan sampai kita pura-pura sama diri kita sendiri karena nanti ekstra ruginya. Jadi biarin isi kepala dan isi hati kita tuh bekerja sama dengan baik. Lagian kita kan gak perlu nunggu berjodoh dulu dengan seseorang untuk bisa menyayanginya, ya gak sih? Jodoh tuh perihal yang luas, maknanya besar, dan penuh rahasia sebetulnya. Jadi kalau kita cuman peduli, punya rasa sayang yang tulus terhadap seseorang, it's okay. Tapi kalau memang di ujung jalannya harus berpisah, harus melanjutkan perjalanannya masing-masing, it's okay. Mungkin memang waktu bersamanya cukup segitu, jadi gak perlu ada yang disesali. I think that's all for today. Aku suka banget sama topik hari ini, apalagi ada kalimat tapi gak apa-apa kok, jalanku masih panjang banget. Masih banyak orang yang harus aku temui. Aku pun masih harus terus tumbuh jadi versi terbaik diriku. Jadi kita sibuk untuk menjadi yang terbaik buat diri kita sendiri ya. Perkara siapa nanti? Kita pikirin nanti juga. It's always been a great time talking to you. Thank you for listening to me. I'll talk to you soon.